中，信念在燃烧，黎明终将朝吹响。热三年才破茧，击溃命运的语言，旭日见证认真的巨变。踏破艰难才涅槃，人空狂梦受千万难。当我宿命一战，天地众生见证非凡。请睁眼，哪怕结局注定非常惨烈，就算与一被指锋撕裂。我要去冲破隐形牢笼，不惧愤怒，这是空来吧，绽放一时的笑容。我不要被定义，我是谁？选择靠就不会逃。我们被歌颂，勇攀高峰才有披荆斩棘，直到被尊重。人生要有所期待，我偏要我做主宰。看，直到我们被歌颂，勇攀高峰才有披荆斩棘，直到被尊重。成为无谓的存在，看见这胜利就在冲破阴霾。Tetua Chang, butuh berapa lama lagi untuk tiba di kota Souhua? Kau kalah. Saudara sekalian, bunuh target di depan mata ini. Lepaskan anak panah. Biarkan pasukan rendahan itu bertahan lebih lama. Siapa orang itu? Dengarkan baik-baik. Namaku adalah Youshen Bupo. Naga Hijau, latihan kultivasiku terganggu. Bencana alam akan tiba besok malam. Tingkat langit kelimaku belum sempurna, malah jatuh kembali ke tingkat ketiga. Apa akibatnya kalau kali ini gagal? Api langit akan turun. Kota hancur dan penduduk binasa. Siluman monster dalam radius 1000 li kehilangan kecerdasan berubah menjadi gelombang binatang yang menyerang balik kota Souhua. Apakah aku masih punya jalan keluar? Di antara 4 sekte besar, hanya sekte Taiyi yang bertugas melindungi semua makhluk hidup. Naga hijau malu sebagai monster spiritual lautan kesadaran tidak bisa membantumu di dunia luar. Hanya bisa meminjam kekuatan senjata sihir. Apa itu? Rombongan pedagang Yuqiang yang tuan tempati saat ini adalah keturunan Houyi. Pusaka rombongan dagang yang bernama Laut Yuqiang menyimpan dunia di dalamnya. Siluman monster bisa bersembunyi di dalamnya untuk menghindari cobaan petir kultivasi. Bisa juga membentangkan pembatas keluar sehingga mampu melindungi keselamatan kota. Jika mendapatkan benda ini, mungkin bisa memperjuangkan secercah harapan hidup bagi kota Souhua. Terima kasih pendekar muda Youshen, telah membantu rombongan pedagang memukul mundur musuh. Tuan berlebihan. Harusnya aku yang berterima kasih karena kalian telah menolongku. Jika tidak, aku sudah tewas di padang belantara. Ngomong-ngomong, aku sudah lama mendengar nama besar putra Anda, Yilimfu. Masih muda sudah mencapai tingkat langit kelima. Entah hari ini apakah aku beruntung bisa bertemu dengannya? Pendekar muda tidak tahu. Saat ini Tuan Muda sedang terjebak di kota Souhua. Kenapa? Penguasa kota Souhua, Getian itu, memaksa meminta Laut Yuqiang pusaka rombongan pedagang kami. Demi itu, dia tidak segan menyandera Tuan. Siapa yang berani melakukan kejahatan di sini? Ternyata kau, rombongan pedagangku berbaik hati menyelamatkan nyawamu. Kau balas kebaikan dengan kejahatan dan mencuri Laut Yuqiang. Tidak perlu banyak bicara dengan bocah ini. Tangkap dia. Para tetua mohon tenang. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kulihat kalian sebenarnya bersekongkol. Tangkap dia juga. Tunggu dulu. Teknik langit Xuanji, kunci langit, memandang sebab.
Siapa itu? Keluar! Cepat lapor pada Tuan! Mengamati alam semesta, melacak jejak dan bayangan. Sudah lama mendengar Sekte Taiyi memiliki teknik rahasia ini. Setelah hari ini melihatnya sendiri, sungguh sesuai dengan ketenarannya. Akan kuambil kembali Laut Yuchong. Tunggu. Meskipun bukan kau yang membunuh, bagaimana kami tahu kau bukan komplotan pencuri itu? Berpura-pura bersandiwara begini, lalu ingin meloloskan diri. Tahan dia di sini. Aku akan menukar pusaka dengan dia. Aku? Apa aku akrab denganmu, bocah tengik? Jika tidak dibawa kembali sebelum tengah malam, bukan hanya dia yang mati, kau juga akan mati di bawah panah matahari terbenam. Bukan begitu, Tuan. Aku tidak akrab dengan orang ini. Hampir beli makanan dulu ya. Yin Huan! Yin Huan! Hei saudara, aku sarankan kau untuk cukup lihat saja. Ini Yin Huan, wanita penghibur tercantik di kota Xiaohua. Hai, wanita cantik pembawa bencana. Wah, cantik sekali. Bau darah yang sangat menyengat. Orang itu seharusnya ada di sini. Saja itu bagus. Coba saja. Sudah ketemu. Serahkan Laut Yuchong. Hidung anjing Yukio, tajam juga. Jika tidak, aku sendiri yang akan mengambilnya. Itu tergantung apakah kau punya kemampuan. Ngomong-ngomong, Yilingfu tuan muda besar dari rombongan pedagang Youqiong yang romantis di masa muda. Malah jatuh cinta pada siluman ular ribuan tahun. Demi membantu kekasihnya melawan bencana, dia diam-diam membuka pusaka keluarga Laut Youqiong sehingga mengundang hukuman langit yang mencelakai ibunya. Ibunya disambar petir langit di atas kepala hingga Kota tewas. Xiaohua sangat membosankan. Hanya araknya yang lumayan. Teknik Langit Suanji, poros langit, pengendali tanaman rambat. Teknik langit Suanji. Kau adalah orang dari sekte Taiyi. Serahkan barangnya. Sejak kapan sekte ternama dan terhormat menjadi anjing penjilat klan Yukio? Aku hanya menginginkan Laut Yuchong. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Sejak saat itu, hati Yinglingfu mati dan jalannya sirna. Jatuh miskin di jalan. Dewa pembawa sial dari mana yang datang mengacaukan tempat? Tuan, teknikmu belum sempurna. Aliran energimu kacau. Jangan memaksakan diri. Tidak apa-apa. Aku sudah meremehkan bocah ini. Jika membiarkan dia merebut Lao Yukio,
Tuan Muda pasti akan mengulitiku. Kembalikan pusaka itu, lalu serahkan dirimu. Mimpi. Cari mati sendiri. Aku tidak punya waktu bermain denganmu lagi. Sekarang aku akan mengirimu menemui Raja Neraka. Sepertinya energi sejatimu sudah tidak cukup. Matilah! Murid hebat sekte tai apanya? Hanya segini kemampuannya. Sudah berani menghalangi jalanku. Hei, jika kau tidak bisa mengalahkannya, boleh minta bantuanku. Manusia rendahan dari mana ini? Berani merusak urusanku. Kau belum pantas bertanya namaku. Coba saja sentuh dia kalau berani. Hei, tolong pegang ini. Aku belum selesai minum. Oh, Dasar brengsek. Aku akan membunuhmu. apakah penguasa kota Sohua hanya bisa menggunakan cara licik seperti ini dan mengutusmu datang untuk mati? Penguasa kota. Getian itu dianggap penguasa kota apa? Memangnya dia pantas? Kau bukan utusan Getian? Aku tidak peduli siapa di belakangmu. Berani melukainya. Kau pikir kau siapa? Laut Yojong, matilah! Mau lari? Dasar tidak berguna. Aku menyelamatkanmu lagi. Jika aku mau pergi, siapa yang bisa menahanku? Awas, di belakangmu. Siapa kau? Tuan Muda. Tuan Muda ampuni aku. Aku yang tidak becus. Tidak apa-apa. Hati-hati di kehidupan selanjutnya.
Teknik pemendek jarak. Jangan harap bisa merebut Laut Yojong. Bocah yang tidak tahu diri tidak pantas merebut Lao Yuqiong denganku. Sialan. Tengah malam hampir tiba. Penguasa kota masih menunggu apa lagi? Sebenarnya di mana putraku? Mengapa Tuan harus terburu-buru? Setelah kau menyerahkan Laut Yuqiong, aku akan segera membiarkan putramu berkumpul kembali denganmu. Lepaskan Fuer dulu. Jika kurang selai rambut pun, akan kurubuhkan kediaman penguasa kota. Fuer. Tuan, kau sudah melihat putramu kan? Bukankah sekarang giliranku untuk melihat ketulusanmu? Laut Yojong ada di sini. Sebenarnya pusaka seperti apa Laut Yojong ini? Kenapa semua orang mau merebutnya? Oh, hei, apa kau terluka? Urus dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan? Ada apa dengan luka dalammu ini? Jika begitu ceritanya, akulah yang mengganggu kultivasimu. Tapi saat itu aku hanya benar-benar ingin menyelamatkanmu. Sudah jadi seperti ini, menyalahkanmu juga tidak ada gunanya. Teknikku yang belum sempurna, sedangkan kota Shohua akan tertimpa bencana alam. Kini, hanya dengan Laut Yuqiong kita bisa melewati bencana ini. Ya. Karena bencana ini bermula dariku, aku akan membantumu merebut Laut Yojong. Orang yang barusan, setidaknya punya tingkat langit kelima. Jika kita bergabung pun, peluang menang hanya 30%. Apa kau mengkhawatirkanku? Tidak apa-apa. Nanti aku akan melindungimu. Kau tidak perlu repot. Tidak usah sungkan. Padahal aku menganggapmu sebagai teman saat menjelajah padang belantara. Teman? Apa itu teman? Oh? Teman itu adalah orang yang tetap rela berjalan berdampingan denganmu. Meskipun tahu di depan ada berbagai macam kesulitan. Orang yang akan muncul di belakangmu untuk menghalau ribuan badai demi dirimu. Asalkan kau membutuhkannya, tidak akan menyesal meski mati. Berjalan berdampingan. Tidak akan menyesal meski mati. Hei. Kenapa kau diam saja? Namaku Jiangli, bukan Hei. Jiangli? Ayo jalan. Selagi orang itu belum jauh, mari kita berpencar. Aku pergi melacak, kau cari rombongan pedagang. Dengan busur matahari terbenam milik Tuan Yi, pasti bisa merebut kembali Laut Yuqiong. Sepertinya dia tidak sempat. Saat aku kabur dari rombongan pedagang, Tuan membawa Laut Yojong palsu untuk menukar putranya. Ikuti akun resmi benang takdir peperangan di Douyin dan Kuaishou. Mari ikut mencari hakikat sejati bersama dengan Jiangli.
Apakah kau masih mau melindungi siluman ini? Yin Huang. Aku sudah tidak bisa merasakan keberadaan Laut Yujiang lagi. Apakah kau sanggup memikul beratnya beban nyawa rakyat? Di saat seperti ini, mana mungkin kubiarkan kau mengambil semua sorotan?